nyala. Oh. Ini enggak. Ini nanti bagian dari ini. Iya ada yang ini. Dari poin 5 terus sampai kirim 3 ya dari 567 terus guide 8 9 10 terus 10 11 12 13 14 12 13 14 di DHC sendiri itu tugas ketua DHC itu mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaan multimedia seperti desain, terus membuka postingan yang sudah selesai dibuat, dan kayak semisal dalam rangka memperingati hari-hari besar dan mempersiapkan acara rukun secara sehat. Pokoknya itu ada yang mingguan sama bulanan, dan tugas pokok di mingguan itu yang pertama itu menentukan tema dari poster flyer itu seperti kayak di kajian rutin itu temanya itu seperti apa hari ini minggu ini. Terus yang kedua itu mengawasi serta mengevaluasi pembuatan desain dan poster itu desainnya ini kurang seperti gimana, perlu tambahan seperti apa. Terus yang ketiga itu menentukan tema visioner ruang multimedia ya seperti tadi temanya ini itu dengan apa, itu pun dari ketumnya di UMI sendiri. Terus yang keempat itu mengawasi pembuatan visioner ruang multimedia itu kayak ketuanya di DHC itu perlu mengawasi anggotanya, desainnya itu kurangnya itu gimana, atau bagaimana ketua itu masyarakatnya. Terus di tugas bulanan itu mengawasi pertambahan follower media sosial ini ya DHC itu seperti kayak yang megang akun IG ini itu ya harus bulanan ini bertambah follower itu berapa. Terus yang kedua mengawasi serta mengevaluasi template desain poster dan flyer kajian itu setelah dibuat itu apa perlu dievaluasi dari desain tersebut, ada yang kurang atau tidak. Terus yang ketiga ketua pelaksana di acara administrasi, yaitu sebagai ketua DHC itu kayak sesudah memilih proker itu ya tanggung jawab atas
di departemen tersebut. Terus untuk tugas tambahan di DAD sendiri itu mungkin ada, tapi ya sepertinya ada sih. Dan menjadi admin pada sosial media Indonesia Humor itu sih masalah. Yang pertama itu ada poster dan flyer. Itu penggunaan tugasnya itu menentukan tema dan materi dakwah multimedia, meninjau dan mengevaluasi tema dan materi yang telah dikerjakan oleh anggota. Yang kedua itu referensi desain. Untuk referensi desainnya itu sendiri itu mencari referensi di sosial media. Terus yang terakhir itu bahannya digunakan itu seperti CorelDRAW dan Canva. Penggunaannya itu mengelola pembiayaan software dan mengawasi serta mengevaluasi proses pengerjaan poster dan flyer. Untuk perangkat kerja yang digunakan itu cuma ada dua, laptop sama HP. Penggunaannya sendiri itu mengawasi secara langsung pembuatan poster, banner, pamflet, sama pembuatan surat koordinasi dan berkolaborasi dengan ketua umum, departemen lain atau organisasi eksternal kampus. Untuk hasil kerja yang setelah 1 bulan terlaksana. Untuk desain kerja di bulan ini sudah terlaksana karena sudah update juga poster, flyer, kajian dukung dan ketua multimedia. Dan kedua itu mungkin evaluasi hasil kerja poster dan flyer. Di ini itu menilai kinerja anggota dan hasil kerja anggota itu di ketuanya sendiri itu mengevaluasi anggotanya itu kurangnya apa, bagaimana. Tugas ini adalah untuk tanggung jawab sebagai ketua yang sebagai ketua dari DAC yang koordinasi anggota tanggung jawab sebagai ketua dan tanggung jawab DAC sebagai ketua itu. Untuk tanggung jawab sebagai ketua DAC itu menentukan tema dakwah multimedia sesuai dengan perintah dari ketua umum. Ya, jadi temanya itu seperti apa, di DAC itu hanya melaksanakan. Terus yang kedua itu mengawasi, memantau anggota dalam pengerjaan desain multimedia. Itu anggota itu perlu kayak berkonsultasi dengan ketua itu di desainnya itu kurangnya seperti apa kayak gitu. Terus berkoordinasi dengan departemen lain saat melakukan kolaborasi pembuatan poster, flyer dan banner kegiatan departemen lain. Terus yang terakhir itu berkoordinasi dengan alumni atau organisasi eksternal alumni dalam persiapan kegiatan administrasian. Itu kayak di DAC itu ada namanya administrasian, itu seperti kayak ngobrol-ngobrol santai dengan alumni untuk sharing-sharing ilmu sama bertugas sebagai ketua pelaksana di administrasian. Ini adalah uang sendiri, jadi batasan sebagai ketua DAC untuk sampai mana sih tanggung jawab tugasnya tanggung jawab sebagai ketua DAC. Untuk batasannya itu di DAC itu membagi pekerjaan multimedia pada anggota departemen dan jaringan.
sama menentukan desain dan tema konten sosial media yang akan diposting. Itu juga perlu kayak desainnya itu perlu ditunjukkan ke ketua umum, terus mengevaluasi hasil kerja anggota itu kayak kinerja anggota dinilai seperti apa dari keduanya. Yang terakhir itu sih menilai kinerja. Lalu untuk relasi jabatan itu kira-kira jabatan dari ketua penilaian sendiri itu ada struktur yang seperti apa? Untuk korelasi jabatan itu di saya sebagai ketua umum ini DAC itu di dalam hal persetujuan dalam menentukan tema konten media sosial yang akan diposting. Terus yang terakhir di ketua departemen DAC itu juga perlu kolaborasi dengan departemen lain seperti dakwah dan kebudayaan, juga mempersiapkan desain banner, poster, dan pamflet dan program kerja setiap departemen. Jadi DAC itu kayak mendesain untuk temanya dari departemen lain, untuk di minggu ini ada acara apa. Ya, lalu untuk kondisi lingkungan kerja di seperti itu memiliki ruang juga. Itu ruangannya itu tidak tersedia, tapi ya membuat pengawasan dan peninjauan kinerja anggota dilakukan pada tempat yang fleksibel, jadi bisa di mana saja. Jadi kalau misalnya proses pengajaran itu masih sendiri itu mengevaluasi secara pemapasan Untuk itu sebagai ketua itu ya memantau secara langsung untuk anggota. kemudian ada nggak resiko berbahaya Itu pasti ada, yaitu fisik di lelah mata, karena kalau lama menatap layar handphone atau laptop itu ya pasti lelah, kayak di warna-warna itu lelah melihat warna. mungkin untuk persyaratan menjadi seorang koordinasi kalau misalnya kita di organisasi itu ada persyaratan khusus ya untuk menjadi seorang koordinasi. Untuk itu persyaratannya itu ya mahasiswa aktif. Ya. Semester berapa meskipun Itu yang harus bertanggung jawab itu semester 5. kemudian khusus aku juga kalau misalnya pengen masuk ke organisasi menjadi ketua organisasi Untuk itu sebagai saya sendiri ya, yang pernah saya alami ya, itu khususnya itu di konten YouTube di situ online. Ya. kalau untuk mengawal kegiatan ini itu harus seperti apa kalau misalnya menjabat sebagai seorang ketua. Itu pengetahuannya itu ya harus paham tentang editing dan penggunaan software di beberapa perangkat, di HP, di laptop. Berarti harus memahami bagaimana kerja yang biasanya mungkin untuk rekan kerja dari kerja fisik serta kondisi fisik itu apakah ada kualifikasi khusus? Untuk itu di kondisi fisik itu perlu ya harus sehat secara penglihatan atau bisa disebut tidak buta warna. Kemudian untuk prestasi kerja ini apakah ada pencapaian selama menjabat sebagai koordinator selama proses penugasan itu bukan tanggung jawab atau ada hasil kerja yang
itu menurut saya itu tidak ada. Belum ada. Mungkin ada informasi yang mungkin bisa disampaikan dari Informasi itu paling ya yang mau menjadi ketua DKC itu harus paham tentang editing, karena ya perlu desain yang bagus, yang baik, karena setiap minggu atau tahun itu pasti ada sama. dirasa sulit. Boleh tadi terima kasih banyak karena Pak Iwan jam sekarang rumahnya di Sangkan, di Sangkan 3.